sebagai bangsa Indonesia harus menomorsatukan konstitusi. Kitab suci itu nomor 2. Ini mengenai masalah salam Pancasila, kitab suci nomor 2. Apa nih? Lah ya. Baik, sekali lagi saya tetap berbaik sangka kepada yang mengatakan, karena saya kenal dia. Orang-orang sudah rame di sosial media, sudah mencaci maki sudah, tapi saya tahan. Walaupun rodok, iya, kok kebangetan. Aku ki pengen membela beliau, pengen tidak ikut-ikut ngomong sing ndak enak, tapi kok yo kebangetan. Mari Pancasila musuh besar agama itu loh. Terus langsung muni kita sebagai bangsa Indonesia harus menomorsatukan konstitusi dibanding kitab suci. Lha kurang golek perkara to. Tapi baiklah, beliau tetap orang hebat dan setahu saya orang baik. Tapi kata-kata ini juga menyakitkan. Maksud penjelasan gak sakit ada kata-kata gitu, siapapun. Jadi sebagai bangsa Indonesia harus menomorsatukan konstitusi. Kitab suci itu nomor 2. Benar dalam berbangsa, benar, tapi ojo muni ngono. Muni ngene lho munine. Kita sebagai orang beragama, kitab suci kita tetap yang utama, yang pertama. Tapi sebagai bangsa Indonesia kita menggunakan konstitusi. Ngono lho. Ojo terlalu konstitusi nomor 1, Quran apa? Kitab suci nomor 2 itu sakitnya di sini. Nah beliau sendiri sebagai orang muslim kan mestinya harus merasa sakit. Maksud sih kitab suci kita di nomor 2 kan dibanding konstitusi gak loro tuh. Nek gak loro saya meragukan iman. Iman penjenengan gak tersinggung. Aku biasa ngono kuwi gak apa-apa. Malaikat nyatet iki. Malaikat ya nek rokib atit nek macet. Nek rokib kebaikan, atit kan dosane dosa kita. Jadi kata-kata ini kalaupun esensinya benar, walaupun tidak sepenuhnya ya, benar bahwa sebagai bangsa yang kita pakai kan konstitusi, bukan Quran. Lah, sebagai umat Islam kan yang kita pakai Quran. Benar secara esensi benar, tapi kata-katanya nyelekit gitu loh. Apa nyelekitnya? Kenapa? Ya nggak enak, tapi nyelekit itu kurang, ya nyelekit. Jadi yang benar kita sebagai muslim tentu Al-Quran segalanya. Al-Quran hadis nomor 1 sumber hukum kita sebagai muslim. Tapi sebagai bangsa Indonesia memang kita menggunakan konstitusi yang sudah disepakati, dan alhamdulillah konstitusi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran kita. Ngono loh. Sebab konstitusi memang tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang kita, yang dengan Al-Quran kita. Jadi maka saya katakan definisi hukum Allah, hukum Islam adalah segala ketentuan yang bersumber dan atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Penjelasan ingat ya, ini hukum Allah, hukum Islam adalah segala ketentuan yang bersumber dan atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi walaupun tidak bersumber langsung, tapi kalau tidak bertentangan juga itu hukum Allah SWT. Nah, konstitusi itu juga hukum Allah SWT. Karena dulu yang merumuskan juga umat Islam, tokoh-tokoh muslim yang limpat linuwe. Kalau saya ukur dengan sekarang, gak ono apa-apa nih wong saiki. Gelari profesor, gak ono apa-apa nih. Penjelasan coba baca undang-undang itu, bahasanya tuh luar biasa. Bagus. Eternal. Bahasa saiki ngelomproy. Jadi saya terus terang keberatan dengan ungkapan itu, walaupun tetap bisa berbaik sangka kepada yang mengungkapkan. Kemudian salam. Umat Islam Indonesia itu supaya Pancasilanya kokoh, maka salam itu diganti dari assalamualaikum menjadi salam Pancasila. Wis, saya orang pertama yang menentang. Saya tidak akan mau. Dan saya harap penjelasan juga jangan mau. Itu tidak ada dasarnya, tidak ada undang-undangnya, tidak ada ketentuannya. Saya memang gini loh, kadang-kadang mohon maaf ya, makanya saya tidak pernah minta jabatan, karena uangnya jabat itu mesti ngleyor.
Apa ngliyor ini? Wong jabat itu kan akeh gak cocok atine karo ucapan itu. Tapi saya tidak menuduh ini begitu, tapi umumnya ya penjenengan lihatlah orang-orang yang selama ini kita idolakan, kita acungi jempol, tapi mbok wis jabat leder. Apa meneh lederi? Anu. Ya pokoknya ndak nges lagi, ungkapannya itu ndak sek lagi. Itu bukan hanya orang ini, ada banyak. Ada banyak, kita ini mesti engkau ucapannya nggak objektif. Termasuk yang dulu alim sekali, top wis. Setelah jadi pejabat yang glender. Nggih apa? Mboten. Iya, makanya nek iso gak usah jabat, tapi nek gak jabat kok piye to? Iku kan kudu enek sing jabat. Tapi maksud saya, ayolah kita tuhoni, kita gundeli. Iman ini terlalu mahal untuk dipertaruhkan dengan jabatan dan ungkapan-ungkapan seperti itu. Salam Pancasila itu tidak ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lu wong aku Pancasila, aku Indonesia, ya koyo ngono kae lho. Sing muni, apa mereka juga Pancasila banget? Bukan banget, enggak ada. Sekarang ini Pancasila itu ditinggalkan. Ketuhanan Yang Maha Esa. Coba kalau ngaku Islam, ya mestinya kudu sholat. Persatuan Indonesia mana? Terpecah belah begini. Kerakyatannya oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Ini yang saya tentang pertama kali dulu. Pilihan langsung jelas bertentangan dengan Pancasila kok. Wong perwakilan kan? Yang memimpin apa? Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan. Lah kok langsung? Piye? Jelas itu bertentangan dengan, apalagi keadilan sosial. Waduh, jauh panggang dari api. Rakyat sekian banyak ini hanya punya hak tanah berapa, sementara beberapa gelintir orang itu punya ribuan hektar. Ini harus pemerintah atau orang yang mendapatkan amanat pimpinan negara ini harus sadar bahwa kita sedang berbelok dari ketentuan pendiri negeri ini. Founding Fathers negeri ini membuat aturan, membuat ketentuan, ada Pancasila, ada UUD 45, begitu kokoh. Maka pernah saya sampaikan kan, nanti kalau ada presiden yang saya bisa mendekat, akan saya bisikkan, buat dekret kembali ke UUD 45. Tapi sampai sekarang tidak bisa saya. Tapi sudah saya suarakan dan alhamdulillah sudah ada yang menyampaikan, ya alhamdulillah. Tapi ya gak dianggap, ya gak apa-apa. Yang penting aku menyampaikan bahwa harusnya bangsa ini kalau pengen selamat kembali ke UUD 45. Jangan sampai sekarang ini. Tapi baik, tadi salam Pancasila saya tidak setuju, dan saya berharap umat Islam tidak usah ikut itu. Akan dibuat aturan apapun kita harus lawan, itu tidak sesuai dengan ruh agama kita. Saya yakin agama lain juga mungkin kalau masih punya pride, kebanggaan agamanya, masih punya martabat, tentu juga keberatan kok. Katanya begini, loh, daripada salam 5 agama begitu katanya. Enek sing assalamualaikum, enek sing om swastiastu, enek sing namo buddhaya, enek sing apa? Selamat pagi, enek sing salam sejahtera. Ya sudahlah, apa yang sering saya sampaikan, nek muslim salame assalamualaikum, wis gak usah tambah. Engko nek enek tokoh agama Hindu, ya monggo salam agama panjenengan. Nek agama Kristen monggo salam menurut agama panjenengan. Jadi nggak salah kalau ada umat Islam, ada tokoh muslim salamnya assalamualaikum, nggak usah dirangkep-rangkep. Nggak ada kok undang-undangnya. Bahkan saya mohon maaf ya, menurut saya itu berbahaya. Ada sinkretisme, mencampur agama. Iya nek es campur enak, iya nek gado-gado enak. Nek agama lakum dinukum waliyadin. Ya wes, jadi ke depan ini saya berharap akan mengkampanyekan salam menurut agama masing-masing. Nggak usah niru-niru, nggak usah melok-melok. Jadi nek Islam ya salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Hindu ya Om Swastiastu. Kalau Buddha Namo Buddhaya. Kok lucu apa ya? Ya pokoknya salam masing-masing lah, wes, nggak usah, dan juga nggak usah salam Pancasila, nggak ada itu.